Dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang terdekat, yang memiliki relasi sangat dekat. Ada satu kasus itu pelakunya adalah bapak kandung. Kekerasan seksual juga tidak hanya di dunia nyata, tetapi dalam dunia online juga kita dampingi. Selamat datang penonton setia podcast Jubi TV. Bersama saya Rabin. Saatnya jujur bicara. Kali ini kita kedatangan Kakak Novi Oki dari LBHP. Kita akan membahas tentang kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selamat sore Kakak. Ya. Bagaimana kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Oke Kak, sejak 25 November nih kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sudah dimulai. Iya. Mungkin sudah banyak yang paham, tetapi mungkin juga banyak anak muda juga yang kurang paham. Kakak bisa bantu jelaskan apa itu kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan kapan dimulai? Oke. Ya, jadi kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini dimulai dari tanggal 25 hingga tanggal 10 Desember 2023 nanti. Dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini sendiri, di dalam momen ini kita dipertemukan dengan beberapa aksi-aksi perempuan, kampanye-kampanye yang kemudian sebagai salah satu bagian dari kita melawan dan mencegah bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri. Kenapa tanggal 25 itu dijadikan hari atau dijadikan momen di mana Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu dimulai? Tanggal 25 sendiri ini menjadi sejarah di mana perlawanan perempuan pertama kali itu dilakukan ketika ada 3 Mirabal bersaudara, di mana perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang saat itu berjuang untuk menggulingkan kekuasaan diktator yang saat itu juga penguasa tersebut sangat mengobjekkan perempuan, kemudian menjadikan perempuan sebagai alat untuk menaikkan statusnya, kemudian memuaskan hasrat seksualnya, sehingga ketika kepemimpinan itu digulingkan oleh 3 bersaudara itu, pemimpin ini bernama Rafael Trujillo, dan saat dia mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti itu, akhirnya di tanggal 25 November pada tahun 1960 itu ketiga perempuan bersaudara itu akhirnya ditembak mati. Nah, ketika ketiga perempuan tersebut ditembak mati, tanggal 25 November itu dijadikan hari atau momen simbol perlawanan perempuan mulai dari sekitar area Amerika Latin, karena pada saat itu pemerintahan yang digulingkan adalah pemerintahan dari daerah kekuasaan Republik Dominika, sehingga momen atau simbol perlawanan itu dimulai dari area Amerika Latin sehingga mulai bergeser sampai dengan sekarang. Dalam beberapa rangkaian perjuangan itu aktivis perempuan pun turut mendukung dengan merayakan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 10, karena puncaknya tanggal 10 sebab perempuan juga dirasa sebagai manusia, sehingga momen hari hak asasi manusia itu juga menjadi hari bagi perempuan untuk turut bersuara mengkampanyekan kekerasan yang terus terjadi terhadap diri kita sebagai perempuan. Oke, itu secara gambaran. Ya. Setiap tahun enggak kan? Tiap tahun temanya beda-beda. Tahun ini apa temanya? Kalau tahun ini itu temanya adalah bersatu berinvestasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Itu tema yang diusung oleh UN Women, salah satu organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang didedikasikan kepada kawan-kawan perempuan. Jadi tujuan daripada tema ini adalah bagaimana setiap organ-organ atau NGO itu dapat berinvestasi, dapat mendonasikan dana-dana
untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan khusus untuk tahun ini begitu. Ada tema khusus untuk di Papua? Kalau di Papua sendiri tidak ada tema khusus. Biasanya kita berkiblat dari tema yang dikeluarkan oleh UN Women ataupun ada tema yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan juga. Jadi tema kita tidak ada, tetapi biasanya tergantung dari situasional. Kalau misalkan ada koalisi yang kemudian bersepakat untuk mencari tema, itu berarti tergantung kesepakatan sendiri. Begitu. Oke, baik. Kakak, isu apa yang jadi fokus di kampanye 16 hari anti kekerasan untuk perempuan tahun ini? Kalau isu yang menjadi fokus, kita sendiri karena biasanya mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, kita lebih kepada bagaimana pendampingan perempuan korban itu harusnya dapat akses keadilan yang baik, entah itu di aparat hukum atau di lingkungan sekitar. Jadi kita lebih mendorong agar akses keadilan bagi perempuan korban itu semua tercapai dengan baik dan setara. Untuk sasaran dari kampanye ini laki-laki atau perempuan, terus mengapa laki-laki juga itu harus terlibat di kampanye ini? Untuk menyuarakan masalah perempuan itu bukan hanya tanggung jawab perempuan saja, karena kita butuh kerjasama. Seperti yang tadi tema besarnya tadi ada bersatu. Bagaimana kita perlu ada persatuan antara laki-laki dan perempuan, karena untuk menyuarakan kekerasan terhadap perempuan ini kita melawan satu sistem yang sangat besar dan kita butuh persatuan, di mana persatuan itu adalah merupakan kekuatan yang besar untuk kita. Karena dalam hal ini kita merasa bahwa sebenarnya sistem yang menghukum kita itu tidak hanya merugikan perempuan saja, tetapi laki-laki juga. Tapi di lain sisi itu disalahartikan dengan beberapa hal yang kemudian membuat laki-laki itu terkesan lebih menjadi berkuasa, kemudian sering melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal kalau misalkan kita mau tarik ulur, yang menjadi korban sebenarnya adalah kita sama-sama nih, perempuan dan laki-laki, seperti itu. Oke, Kakak, selama pengalaman Kakak aktif dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, apakah kampanye ini sejauh ini efektif tidak menurut pandangan Kakak? Iya, saat kita membuat kampanye, kalau menurut saya itu kita sama saja kita bantu untuk menyadarkan banyak isi kepala, banyak orang, sehingga orang itu bisa tahu. Misalkan banyak mahasiswa yang ikut terlibat dalam 16 HKTP akhir-akhir ini, itu akhirnya mereka tahu, oh kira-kira seperti ini kedudukan perempuan atau status perempuan. Kemudian ini sejarah 16 HKTP itu seperti ini. Dan mereka juga akhirnya sadar untuk terus bersuara atas ketidakadilan yang mereka alami. Kemudian mereka juga dapat tahu kemana mereka harus pergi ketika mereka mendapatkan kekerasan, seperti itu. Terus kemudian ada cara atau strategi atau upaya yang dilakukan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Papua? Oke, kalau berbicara upaya untuk mengurangi kekerasan, sebenarnya melalui kampanye atau penyadaran itu merupakan salah satu upaya ya untuk terus mengurangi kekerasan. Tetapi kita juga perlu adanya keadilan hukum, keadilan akses hukum, karena kita sering dipertemukan dengan beberapa kasus yang justru hambatannya tuh ada pada proses penyelesaian di tingkat APH-nya, aparat penegak hukumnya. Jadi tidak hanya kesadaran masyarakat luar, tetapi perspektif dari APH-nya yang harus sensitif terhadap gender dan juga bisa berpikir dan menempatkan posisi bagaimana korban itu merupakan salah satu kaum, salah satu kelompok yang harus dilindungi. Karena dalam temuan masalah kita masih ketemukan itu hal-hal diskriminatif yang masih mengungkung perempuan
di tempat yang harusnya mereka merasa aman, misalkan di tempat kepolisian atau di tempat-tempat lain yang harus mereka merasa aman. Jadi tidak hanya di masyarakat, tapi Iya. APA-nya sendiri yang perlu Betul. di... Uh-uh. Oke, Kak, khusus ini mungkin lebih khusus di LBHP, Kak, di sepanjang tahun 2023, apa yang jadi fokus kerja Kakak dan teman-teman? Oke. Kita di LBH Apik itu pada tahun 2023 kita membangun persamaan perspektif dalam hal gender, dan ini kita bekerja sama dengan beberapa sekolah yang kemudian guru-gurunya itu kita kenalkan dengan pendidikan-pendidikan yang berbasis gender. Kemudian anak-anak sekolahnya juga itu kita didik dengan hal-hal itu, sehingga tujuannya itu adalah kita semua, tidak hanya guru-guru tetapi murid-murid dan juga nanti orang tua murid dari murid-murid tersebut juga kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, agar kedepannya kita semua dapat paham apa itu keadilan gender dan juga apa itu kekerasan terhadap perempuan, atau kita sendiri bisa mengenali bagaimana kita bisa mengurangi pencegahan kekerasan sejak usia dini. Jadi sasaran kita selama ini ada di Kerom dan juga di Genyem. Ada 4 sekolah yang kita dampingi dan itu SMP. Kemudian kalau selain penyadaran-penyadaran yang kita lakukan, kita juga punya 2 kampung dampingan di Nolokla atau Harapan dan juga di Asai Kecil. Jadi Kabupaten Jayapura. Iya, Kabupaten Jayapura. 2 kampung dampingan ini kita mau supaya ada keterlibatan dari masyarakat kampung untuk terus menyuarakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kedua kampung tersebut. Dan dari 2 kampung tersebut kita punya masing-masing 10 paralegal yang sudah kita fasilitasi dengan pengetahuan-pengetahuan gender dan hukum lainnya begitu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya itu adalah beberapa pendampingan kasus, khususnya pendampingan perempuan korban ke kepolisian hingga sampai ke tingkat pengadilan. Seperti itu. Kakak, yang tadi disampaikan di sekolah soal responsif gender, itu Kakak bisa sampaikan seperti apa itu? Jadi sekolah responsif gender ini sendiri pertama kita melakukan pelatihan kepada guru-gurunya. Setelah guru-gurunya dibekali ilmu terkait gender, kita sasar anak muridnya. Jadi biasanya setiap bulan sekali itu kita adakan pendidikan-pendidikan ke sekolah-sekolah tersebut. Kadang kalau diminta untuk diisi setiap minggu 1 kali, kita tetap usahakan untuk bisa naik. Jadi tidak hanya 1 bulan 1 kali, tetapi kita mengikuti ritme yang ditentukan oleh misalkan kepala sekolah atau dari kesibukan guru-guru yang ada di sana sendiri, kita menyesuaikan begitu. Jadi saat melakukan pendidikan responsif gender ini sendiri kepada anak-anak muridnya, kita biasanya mengenali tentang apa itu gender. Jadi tentang pendidikan awal kesetaraan gender itu. Jadi bukan materi yang berat-berat, tetapi materi yang dapat dipahami oleh anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak yang kita sasar itu biasanya anak-anak dari kelas 2 SMP sampai dengan kelas 3 atau kalau bisa memungkinkan ada kelas 1-nya begitu. Tapi biasanya juga kita libatkan pengurus OSIS sebagai salah satu wadah yang dapat memproses dengan cepat pendidikan itu ke lingkungan sekolah. Sejauh ini efektif ya sejauh ini? Iya, sangat efektif karena beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke adik-adik SMP ini, mereka justru sangat respon dengan cepat dan mereka dapat
mengenali apa itu gender, kemudian metode pembelajaran yang kita kasih juga tidak hanya dengan menulis, tetapi juga dengan bentuk gambaran-gambaran atau dengan video-video atau Lebih menarik, games-games. ya. Nah, jadi mereka dapat mengerti dengan baik dan saya rasa memang sangat efektif. Menarik juga untuk mereka. Iya, Tidak betul. monoton tuh harus belajar tapi dengan cara-cara yang. Mm-mm. Kemudian kakak tadi di berapa kampung itu untuk paralegal itu seperti apa, kakak bisa jelaskan sedikit? Iya, kalau 2 kampung tersebut itu adalah kampung Nolokla atau Harapan, kampung Harapan dengan kampung AC Kecil. Nah, kalau 2 kampung ini sesuai dengan program ya, program kerja yang masuk ke kita. Mereka yang menunjukkan kita harus mendampingi 2 kampung ini. Jadi kita mendampingi 2 kampung tersebut dengan tujuan agar ada akses layanan terhadap perempuan korban kekerasan yang menyasar tokoh-tokoh kunci yang berada di 2 kampung tersebut. Jadi tidak hanya perempuan saja yang kita libatkan, tetapi bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat itu juga kita libatkan di dalam keparalegalan itu. Dan sejauh ini paralegal tersebut mereka sangat responsif sekali dengan adanya kasus-kasus di kedua kampung, dan mereka sangat komunikatif ketika ada kasus yang masuk ke kampungnya mereka langsung bisa berkomunikasi ke kita. Seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian tadi pas angka kekerasan terhadap perempuan tadi menurut catatan kakak dari LBHP itu berapa kakak di sepanjang tahun 2023? Iya, sepanjang tahun 2023 ini sendiri kami LBH Apik Jayapura itu mendampingi 67 kasus. Dan tren kasus yang saat ini sangat tinggi adalah kasus penelantaran, kemudian diikuti dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kalau penelantaran ini sendiri terkadang kita dihadapkan dengan beberapa tantangan atau hambatan ketika status daripada si perempuan ini masih kawin adat atau tidak nikah secara sah dalam hukum Indonesia. Jadi beberapa hal untuk memenuhi akses keadilan bagi anaknya itu sangat sulit untuk dipenuhi, seperti itu. Kemudian ada kekerasan fisik yang bisa terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kekerasan dalam pacaran juga itu bisa terjadi. Kalau kekerasan seksual juga sangat tinggi, apalagi di sekitar Kabupaten Jayapura. Dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang terdekat, yang memiliki relasi sangat dekat. Ada satu kasus dari Kabupaten Jayapura, itu pelakunya adalah bapak kandung. Dan kasusnya itu memang sangat kasihan ya, sangat rumit juga. Karena beberapa kali bapaknya itu kebal hukum, tetapi saat sudah didampingi oleh kita akhirnya ditahan. Seperti itu. Jadi kasus yang kita dampingi seperti itu. Kekerasan seksual juga tidak hanya di dunia nyata, tetapi dalam dunia online juga kita dampingi, yang diistilahkan dengan kekerasan berbasis gender online. Itu angkanya tadi 63 kasus. Itu yang didampingi, yang belum juga mungkin banyak dari itu ya. Yang belum juga sebenarnya banyak ya, karena menurut kakak selama pendampingan itu ada tindak lanjut atau efek jerah dari ini tidak? Selama ini kita memang usahakan agar pelaku itu mendapatkan efek jerah, karena tujuan daripada mengakses keadilan bagi perempuan itu adalah memberikan efek jerah bagi pelaku. Tetapi kita tidak serta-merta memaksa korban untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita kembalikan kepada korban. Yang kita berikan adalah advice hukum, bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat hukum yang kemudian korban itu dapat mempertimbangkan, ketika saya ambil jalan seperti ini, saya akan seperti apa, seperti itu. Jadi tidak memaksakan, tetapi kita kembalikan lagi ke kemauan korban. Ini untuk masyarakat, bagaimana untuk nanti teman-teman atau masyarakat mereka dapat melaporkan teman-teman di LBH Apik? Ya, kalau kita LBH Apik Jayapura
kita bekerja sama dengan Tong Puruang Aman untuk konsultasi online. Kemudian kita LBH PIK Jayapura juga sebenarnya punya akun Instagram yang bisa menerima konsultasi online juga. Jadi secara online kita punya dua akun Instagram. Kemudian kalau offline kita juga punya kantor di Kota Raja di Jalan Jeruk Nipis. Bisa mengadukan secara langsung. Kita punya hotline juga ada, kalau misalkan buka akun Instagramnya ada hotline-nya di sana. Jadi teman-teman bisa mengadukan kasus tersebut. Bantuan hukum yang LBH PIK Jayapura lakukan adalah bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Jadi tidak memungut biaya. Harapannya teman-teman dapat mengakses keadilan yang sangat-sangat adil melalui kami LBH PIK Jayapura. Oke, kita sudah sampai di penghujung diskusi walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas lagi. Kakak Novi bisa mungkin sampaikan kepada teman-teman muda untuk ikut serta dalam kampanye ini agar kekerasan terhadap perempuan ini angkanya bisa menurun. Oke. Iya, bagi teman-teman perempuan atau teman-teman laki-laki siapa saja di luar sana yang memiliki kesadaran, yang memiliki hati, memiliki rasa untuk perempuan Papua khususnya, mari kita sama-sama mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan mulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember nanti. Karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, kita bisa cari tahu di internet dan juga bisa kita lihat atau kita dengar karena selama 16 hari ini banyak sekali agendanya begitu. Mari kita sama-sama mengikuti kampanye ini agar kita sama-sama bisa tahu, kita sama-sama bisa mengenali, kita sama-sama bisa mencegah, kita sama-sama bisa memberantas kekerasan terhadap perempuan. Baik, luar biasa. Terima kasih Kakak Novi, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.